seperti orang Madura. Orang Madura itu kan mesra dengan Tuhan. Sangat mesra dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir pertanyaannya tadi, Tuhannya perlu disarah. Kata dia kan, jangan-jangan Tuhan itu imajinatif. Iya. Sebelum saya jawab, saya pengen tanya yang nanya tadi ya. Kamu pakai narkoba apa enggak? Enggak, soalnya saya sekarang mulai agak saya kalau ketemu orang yang mempertanyakan Tuhan, pengen ngetes urin aja. Enggak lah, itu bercanda maksudnya. Itu candaan yang bersumber dari keseriusan. Enggak lah, itu candaan yang murni candaan. Nah, yaitu, maka kemudian bagi saya begini, Tuhan itu pada akhirnya adalah tentang sesuatu yang kamu anggap itu adalah puncak dari pelindungmu. Puncak dari pelindungmu, dan kamu naikkan satu digit di atas itu. Itu kata Quran. Kata Quran kan, kalau kamu ngaku tidak bertuhan, maka suatu hari kamu akan dilemparkan ke lautan dengan perahu diombang-ambingkan oleh ombak. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu ila akhiril ayat. Quran tuh berbicara panjang tentang hal itu. Nanti kamu akan mikir, ada nih penolong terakhir saya, ada. Nah, itu adalah Allah. Tidak utamanya bersifat kognitif. Tidak utamanya bersifat sifatnya harus begini, namanya harus begini, enggak, karena ada imanul a'rab, imannya orang-orang awam itu sangat dihargai juga dalam Islam. Imannya orang awam, asalkan memang kadarnya segitu gitu. Nah, Tuhan itu dan satu digit di atas itu. Karena laisa kamitslihi syai'un. Jangan kamu samakan dia dengan imajinasimu tentang dia. Dan menariknya, kenapa saya bilang nggak apa-apa membayangkan itu, tapi yang penting dinaikin satu digit aja. Kenapa? Karena Tuhan merelakan itu. Kata Tuhan, ini penafsirannya Ibn Arabi. Saya dapatnya dari Ibn Arabi. Laisa ka misli. Tuhan itu tidak ka seperti, misil itu seperti juga. Tuhan itu tidak seperti yang seperti dia. Jadi tajalliyatnya Allah itu alam semesta ini ya kan ekspresi, manifestasi dari Allah. Karena itu ketika kamu melihat alam, kemudian kamu ingat kepada Allah, ya gak apa-apa. Karena Allah itu ya seperti alam, seperti Nabi Muhammad. Allah itu seperti segala sesuatu yang indah yang kamu lihat. Mau musik, lukisan, gak apa-apa. Tapi yang penting kamu upgrade satu digit. Laisa kamisli. Tidak seperti yang seperti Tuhan. Orang melihat suatu keindahan, kemudian itu ingat kepada Allah, yang penting naikin satu digit, cekrek gitu. Itulah Tuhan. Enggak perlu terlalu ruwet gitu, terlalu ruwet sama hal-hal yang sifatnya teologis dan lain sebagainya. Bagi saya enggak perlu itu. Saya pernah punya satu tulisan Tuhannya anak-anak gitu. Pada intinya Tuhan yang betul-betul maha besar adalah Tuhan saya di bawah umur 12 tahun kok. Tuhan terbesar saya, konsep Tuhan terbesar saya adalah konsep Tuhan ketika saya berada di bawah umur 12 tahun. Justru ketika di pesantren nggak besar-besar banget itu konsep Tuhan di kepala saya. Karena sudah terkontaminasi oleh pendapat-pendapat dan sudah terkontaminasi oleh perbedaan dan perdebatan kalam di antara Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Itu malah pengen kok jadi begini ya, kok jadi begitu ya. Ini yang benar mana? Apa Tuhannya begini? Itu cukup dalam tanda petik, cukup mengotori imajinasi saya tentang Tuhan. Ketika kecil, pure itu Tuhan saya. Pokoknya segala sesuatu, puncak dari segala sesuatu. Makanya ada satu film, itu seorang anak sama ibunya sakit keras. Kemudian
ibu ini gimana, saya gak mau minta tolong ke siapa lagi, gak ada orang lagi di rumah itu. Kemudian kata ibunya, tenang, ada Tuhan. Lu Tuhan di mana? Di atas, yang akan menyelesaikan semua urusan kita. Akhirnya ibunya koma. Anak ini sendirian. Akhirnya dia ingat pada kata-kata ibunya. Dia tulis surat kepada Tuhan, alamat di atas. Kirim. Bapak, bro, kata dia. Kata ibu saya, kamu ini hebat. Kamu yang bisa menyelesaikan urusan ini. Kami butuh duit 10 juta untuk menyelesaikan masalah ini karena harus dioperasi bla bla bla, kata rumah sakit. Dia kirim ke kantor pos bingung, kepada Tuhan di atas. Akhirnya ya sudah, dibuka aja sama kantor pos. Dibuka ternyata minta duit 10 juta lah intinya kan. Dia kirim ke LSM. LSM untuk LSM anak lah. Kak Seto lah gampangnya. Ya dikirim ke Kak Seto lah. Gampangnya Kak Seto lah. Nah, dikirim ke Kak Seto baca LSM ini baca, kemudian dikirimlah duit. Tapi karena kas LSM ini cuma 5 juta, maka dikirim 5 juta ke anak ini. Dibuka sama anak ini, setelah itu anak ini kirim surat lagi ke Tuhan, alamatnya di atas lagi. Dibuka oleh kantor pos. Tuhan, kamu memang betul-betul seperti yang dibicarakan oleh ibu saya, kata anak ini. Tapi lain kali, kalau kamu mau kirim duit, jangan lewat LSM, karena dicuri separuh. Oke, jadi yang penting jangan lewat LSM. Jadi itu dan jadi pada akhirnya soal apa yang ada di bayangan kita, upgrade aja 1 digit di atasnya. Bagi saya sesimpel itu, dan di masa anak-anak saya merasakan kehadiran Tuhan itu begitu dahsyat. Segala sesuatunya pokoknya Tuhan bagi saya. Itu kan. Itu yang dalam sufi itu salah satu puncak tertingginya itu musyahadah. Kamu melihat segala sesuatu sebagai sesuatu keindahan karena itu adalah ketentuan dari Tuhan. Jadi udah semua indah, sakit, penderitaan, semua indah. Karena apa? Karena mata Tuhan yang kamu gunakan. Itu doanya Syekh Bakar bin Salim. Wa ainul haqiqa aini. Semoga mata saya ini digunakan oleh Allah sebagai matanya, sehingga ketika saya melihat segala sesuatu ya indah aja. Kalau butuh bantuan, emergensinya ke hikmah kan, ambil hikmahnya lah. Kalau mau butuh bantuannya hikmah. Ini hikmahnya apa dan lain sebagainya. Itu bantuan secara formal lah untuk membuat kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan terakhir mungkin soal caranya begini. Bagi saya kuncinya adalah 2, kata Imam Ghazali kan. Takhalli dan tahalli. Membersihkan hati dari kekotoran dan menghiasi hati dengan kebaikan. Tidak semudah itu, karena itu konsep utama cara dalam tradisi tasawuf itu adalah riyadhah, latihan. Dan saya rasa medsos adalah tempat latihan yang paling enak. Ketika kamu lihat temanmu hebat, kamu minimal ya tetap iri tapi jangan komen. Iya, tetap iri gak apa-apa lah, tapi jangan komen. Atau kalau mau komen, jangan bilang setan lah. Paling enggak jin lah. Ah, jin kamu. Karena kan berarti masih ada yang Islam kalau jin. Iya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu ada yang beribadah. Jadi terus di-upgrade. Dan itu pasti butuh waktu lama. Dan tidak perlu sampai karena Allah hanya menghitung prosesnya, tidak menghitung sampai atau tidaknya. Yang penting sudah dilakukan, Allah tahu, kita sudah mujahadah, sudah berupaya, sudah berjihad. Setelah itu ya sudah, pasti Allah berikan semua yang Allah maui dari kamu. Jadi latihan riyadhah kuncinya. Dasar dari riyadhah itu adalah kesadaran. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini kan mencoba menyadarkan kita bahwa Allah itu butuh rayuan yang berbasis kesenian. Setidak nyeni-nyeninya orang itu kan pasti itu fitrah kita ya, agak-agak nyeni. Dan Allah pasti tahu, oh ini bukan seniman ya, sudah nilainya tidak dinilai dengan perspektif seorang seniman kan. Karena Allah tahu, jadi ya sudahlah seginilah. Jadi kuncinya adalah saya ingin mengatakan
Seni merayu Tuhan itu adalah menjadikan hatimu sebagai modal utamamu untuk kemudian berbicara dengan Tuhan. Dengan apapun caranya. Karena itu kata Nabi, semua ayat dari Al-Quran itu adalah zikir. Karena Nabi tahu yang kita hafal itu bukan 30 juz, tapi juz 30. Jadi kata Nabi, kalau kamu memang gak tahu Al-Quran, ya baca satu aja. Satu hurufnya pun itu adalah zikir. Misalnya ya Yasin, ya udah Yasin, Yasin, Yasin gitu. Gak perlu doanya ini apa, doanya itu apa, gak perlu dihafal, ya udah pokoknya Yasin gitu. Ya Allah saya minta ini Yasin. Iya itu kata Nabi. Kalau kemudian Yasin terlalu panjang bib misalnya, ya udah ada nun gitu. Jadi ya itulah begitu. Jadi pada akhirnya bangun hubungan dengan Tuhanmu, dengan Tuhan kita. Seolah-olah mereka doang yang punya Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan kita dalam relasi yang penuh kemesraan. Penuh kemesraan. Agar kemudian kita, karena gini, ketika sudah puncak cinta itu kita akan mesra. Ketika mesra, apapun jadi indah. Jadi sebagai penutup dari sesi ini, seperti orang Madura. Orang Madura itu kan mesra dengan Tuhan. Sangat mesra dengan Tuhan. Misalnya dia jual apapun, misalnya jual sate, dia bilang ini sate paling enak nomor 2 di dunia. Kenapa kok nomor 2? Ya karena yang nomor 1 hanya Allah. Itu persembahan dan Tuhan itu pasti kurang ajar orang Madura ini. Udah laku gitu. Iya karena itu hubungan dengan Allah yang mesra gitu. Hubungan dengan Allah sehingga melampaui segala hal-hal. Makanya saya akan sering cerita orang Madura itu hanya mereka yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dalilnya apa? Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung praduga hamba kepada saya. Saya duga Allah kasih rezeki di depan pintu keluar pom bensin. Allah kurang ajar. Akhirnya ya Allah agak rubah kan sunatullahnya secara ekonomi. Secara ekonomi kan nggak masuk ini. Tapi Allah bikinlah cara-cara sekira laku ini. Ternyata akhirnya Allah bikin yang ngantri sumpek. Akhirnya pergi ke sana. Oh ngantri sumpek. Oh ya di depan ada yang eceran ya sudah ke depan eceran. Jadi gitu. Udah. Dan juga misalnya orang Madura lihat orang non muslim tetangganya kaya. Sampean ini gimana ya Allah? Saya nyembah sampean nggak dibikin kaya. Orang itu padahal non muslim. Seharusnya saya lebih kaya. Sampean gimana kok menjatuhkan derajat orang muslim? Kalau besok saya gak dapat ikan 5 buat 3 anak saya dan istri saya serta saya, wah saya kafir aja lah besok. Gusti Allah kan masa orang Madura kafir? Iya. Orang Madura jangankan kafir, orang Madura itu Muhammadiyah saja gak pantas. Orang Madura itu kalau ada orang Madura Muhammadiyah itu adalah kecelakaan sejarah bagi NU dan capaian terbesar bagi Muhammadiyah. Nggak kira orang Madura itu. Jadi karena kan Muhammadiyah kan cenderung rumah sakit, pendidikan, masa sama Allah rumah sakit, pendidikan gitu. Emangnya Allah LSM gitu. Maulidan dong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu akhirnya, iya kata Allah. Akhirnya sama Allah dikasih tuh 5 ikan ketika dia nelayan. Ketika dia berlayar 5 ikan. Kemudian kata si Madura, sampean ini gimana ya Allah? Katanya Rahman Rahim. Diminta 5 ngasih 5 beneran. Diminta 5 ngasih 10 kalau Rahman Rahim. Oh iya kata Allah ya. Iya. Ya sudah kasih 10 sama Allah. Tapi sudah gak begitu enak sudah ngasihnya Allah.
Akhirnya sampai pulang dia ke daratan, turun di daratan ada asap ngebul. Datang orang. Rumahnya siapa kebakaran, kata si orang Madura ini. Rumahnya sampean, ya. Waduh. Dia ngadep ke langit. Ya Allah, urusan kita kan di laut. Sampean kok balas dendamnya di darat. Ini agak kurang fair. Katanya sampean maha adil, kok jadi gak sportif gini? Udah kayak klub bolanya Atta Halilintar. Oke, itu mungkin ya, mungkin tidak menjawab secara utuh semuanya karena waktu yang terbatas, tapi ya paling enggak itu sebagai refreshing lah apa yang ini. Ya kalau mau tahu semua ya beli bukunya lah, kira-kira begitu. Terima kasih.